Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu Gereja Baptis Indonesia Pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang bertahta di dalam surga, Bapa yang ada di dalam hati kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, terlebih dahulu kami juga mohon ampuni akan segala dosa dan salah kami, bersihkan hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar boleh mendapatkan tempat yang subur di dalam hati kami. Tuhan, turunkan Roh Kudus-Mu, menerangi hati kami masing-masing, supaya baik kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan, kami boleh mendapat berkat daripada firman Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya bacakan dari kitab Ulangan, pasal yang ke-33, Ulangan pasal yang ke-33, ayat yang ke-26 dan yang ke-27, yang demikian bunyinya. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Alkitab mencatat beberapa kali mengenai karakter seorang wanita yang baik atau karakter seorang ibu yang baik. Misalnya di dalam Yesaya 66 ayat 13, di situ dikatakan Tuhan menghibur umatnya seperti seorang ibu menghibur anaknya. Jadi salah satu karakter seorang ibu yang baik ialah dia selalu menghibur anak-anaknya yang sedang susah. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika mengatakan bahwa dalam pelayanannya ia telah berlaku ramah seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak-anaknya. Karakter seorang ibu adalah ramah, mengasuh, dan selalu merawat anak-anaknya. Di dalam Matius 23 ayat 37, Yesus mengatakan bahwa dia rindu mengumpulkan anak-anaknya seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Dengan lain perkataan bisa dikatakan juga karakter seorang ibu adalah mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya. Dari ayat-ayat ini kita bisa belajar bahwa di tangan seorang ibu yang baik, anak-anak akan diperhatikan, dipelihara, dikasihi, dan lain-lain. Dan di tangan seorang ibu yang baik, anak-anak juga akan merasa aman dan terlindung. Kira-kira 1 bulan yang lalu, dokter spesialis mata saya merefer saya ke satu eye center untuk memeriksakan mata saya secara menyeluruh kepada seorang ophthalmologis. Beliau tidak menyebutkan atau menunjukkan seorang dokter secara khusus, karena di eye center itu memang ada beberapa orang dokter. Jadi saya hanya berdoa supaya Tuhan memberikan saya seorang dokter yang baik, seorang dokter yang memang Tuhan mau untuk merawat saya. Nah, pada hari appointment saya diberikan seorang dokter wanita yang ternyata memang dia baik. Dia bisa menjelaskan kondisi mata saya dan juga treatment-treatment yang harus saya jalani.
Nah, pada waktu saya kembali ke dokter spesialis saya lalu melaporkan bahwa saya sudah memeriksakan mata saya di eye center tersebut. Lalu dokter saya itu bertanya, siapa dokter yang menangani saya dan apa yang dia katakan. Jadi kemudian saya menjelaskan nama dokternya dan juga saya menjelaskan semua yang dia katakan kepada saya. Lalu dokter spesialis saya itu mengatakan begini, "She is a good doctor, you are in good hands." Bagi sementara orang, komentar ini mungkin satu hal yang biasa. Tetapi bagi saya yang mempunyai masalah di mata, komentar "she or he is a good doctor, you are in good hands", komentar seperti ini membuat hati saya tenang. Dan juga saya bersyukur kepada Tuhan karena ternyata Tuhan telah memberikan saya seorang dokter yang baik. Berada di tangan seorang ibu yang baik, anak-anak akan merasa aman dan terlindung. Berada di tangan seorang dokter yang baik bisa membuat hati pasien menjadi tenang. Tetapi di atas semua itu dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa di tangan Tuhan yang baik, hidup kita sepenuhnya aman dan terpelihara. Kita semua, baik kita itu anak ataupun orang dewasa, baik kita itu orang sakit ataupun orang sehat, di tangan Tuhan kita akan mendapatkan damai yang abadi. Karena kasih setia Tuhan adalah kasih untuk yang selama-lamanya. Nah, kita mau melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-33 ayat 26 dan 27 untuk mengingatkan kita kembali bahwa hidup di tangan Tuhan, yaitu hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, membuat hidup kita aman, terlindung, dan terpelihara. Ulangan 33 ayat 26 dan 27 saya bacakan sekali lagi. Mengatakan, tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu. Dan dalam kejayaannya, ia melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu. Dan ia berfirman, punahkanlah. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Musa yang berada di saat-saat menjelang kematiannya. Dan bangsa Israel berada di saat-saat memasuki tanah Kanaan. Sebelum meninggal ini, Musa memberikan berkatnya kepada setiap suku bangsa Israel secara terperinci. Nah, di dalam berkat-berkat yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel ini, Musa juga mengingatkan bahwa di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, mereka juga akan menghadapi banyak tantangan-tantangan. Musa kemudian menutup berkat dan nasihat yang dia sampaikan kepada bangsa Israel ini dengan ayat ke-26 dan 27. Untuk mengingatkan bangsa Israel betapa luar biasa kasih, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan kepada umatnya, kepada anak-anaknya yang mau hidup beriman dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pertama-tama dikatakan tidak ada yang seperti Allah. Artinya hanya ada satu Allah. Satu-satunya Allah yang menguasai alam semesta ini dan yang menguasai hidup kita. Allah yang besar yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun dan apapun. Satu-satunya Allah inilah yang menguasai hidup kita sampai pada saat ini. Lalu dikatakan, ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan yang satu-satunya dan maha kuasa itu
bersemayam atau ada di atas kita, di langit, di awan-awan. Nah, keberadaannya di atas kita menunjukkan bahwa Tuhan itu menguasai hidup kita sepenuhnya. Tuhan menguasai semua yang ada di bumi. Dari atas, Tuhan bisa melihat dan memperhatikan dengan jelas keadaan kita dan di bumi, keadaan kita yang di bumi ini. Dan Tuhan yang di atas itu bersemayam di tempat tinggi untuk menolong kita. Jadi, di atas kita ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang memperhatikan dan yang selalu siap untuk menolong kita. Selanjutnya, dikatakan Allah yang Maha Kuasa dan satu-satunya ini adalah Allah yang kekal. Artinya Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah itu tetap sama. Kasih dan perhatiannya tetap sama. Kalau dahulu Allah itu memperhatikan umatnya, menolong umatnya, berarti pada saat ini pun Tuhan menolong dan memperhatikan kita. Allah yang abadi itu adalah tempat perlindunganmu. Tempat perlindungan adalah tempat di mana kalau kita berada di dalamnya, kita akan merasa aman karena kita terlindung. Kita dilindungi oleh tembok-tembok yang tebal sehingga musuh tidak bisa masuk ke dalamnya. Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Berarti Tuhan mengelilingi dan melindungi kita begitu rupa sehingga kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita ini aman. Musuh tidak dapat masuk karena Tuhan ada di sekeliling kita. Mazmur 91 ayat 4 mengatakan, kesetiaan Tuhan adalah perisai dan pagar tembok. Jadi, kita dilindungi, kita dikelilingi oleh kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Dan ini menjadi satu kekuatan untuk kita dapat tetap tegak bila ada masalah yang datang. Selanjutnya dikatakan bahwa di bawahmu ada lengan yang kekal, yang selalu menopang kita. Tuhan tahu bahwa kita ini seringkali jatuh. Oleh karena itu, Tuhan menempatkan tangannya itu di bawah kita. Supaya kalau kita terjatuh, kita akan dapat bangun kembali. Di dalam Mazmur 27 ayat 23 dan 24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lengan kasih Tuhan menopang dan menegakkan kita kembali. Bagian terakhir dari ayat itu mengatakan, ia mengusir musuh dari depannya dan berfirman, punahkanlah. Tuhan bersemayam di atas kita. Tuhan ada di sekeliling kita untuk melindungi. Tuhan ada di bawah kita untuk menopang kita. Dan sekarang dikatakan Tuhan ada di depan kita untuk mengusir musuh yang datang menyerang. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, Yesus berjalan di depan untuk mengusir musuh yang datang, tapi juga untuk menunjukkan jalan yang benar. Tugas kita hanyalah jalan terus, mengikut Yesus yang menjadi gembala kita. Kemudian saudara, ada satu ayat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita hidup di dalam Tuhan
dan Tuhan di dalam kita, maka ada damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan ada di atas kita, memperhatikan dan menolong kita. Tuhan ada di sekeliling kita, melindungi kita dengan kasih dan kebaikan-Nya. Tuhan ada di bawah kita, menopang dan menegakkan kita kembali bila kita jatuh. Tuhan ada di depan kita, mengusir musuh dan menunjukkan jalan yang benar. Dan Tuhan ada di dalam hati kita, memberikan damai sejahtera dalam hidup ini. Saudara, kita hidup di dalam suatu dunia yang tidak menentu. Kejahatan dan dosa ada di sekitar kita dan selalu berusaha untuk menjatuhkan kita atau sedikitnya menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kita hanya akan dapat hidup aman dan damai kalau kita berada di tangan Tuhan yang baik. Ayat-ayat ini cukup meyakinkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih dan perhatian, dan di tangan Tuhan kita berada di tangan yang baik. Dan kita bisa terus berada di tangan Tuhan yang baik kalau kita hidup beriman, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan taat sepenuhnya juga kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau luar biasa memiliki kami. Engkau ada di atas kami, di sekeliling kami, di dalam hati kami, di bawah kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Bapa di dalam surga, tolong kami untuk terus beriman, berharap, dan hidup bergantung kepada Tuhan saja. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.